Setelah hibernasi satu hari, tadi pagi gue sempat bikin konten khusus gue mau keluarin unek-unek dan juga pandangan gue soal permainan dari timnas Indonesia yang harus takluk 1-0 dari Irak. Ada beberapa teman-teman yang memang gak setuju, it's okay, tapi gue harus objektif bahwa memang secara permainan kita lebih unggul, ataupun setidaknya lah kalau tidak bermain baik atau positif, lebih oke dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan ketika melawan Arab Saudi kemarin. Dan kalau misalnya gue lihat komen-komen yang masuk, banyak yang banyak yang mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab dengan ketidakberhasilan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum sampai dengan poin sana, salah satu refleksi yang gua sadari ketika hasil ini keluar adalah memang Indonesia belum layak untuk lolos ke Piala Dunia, baik itu secara kualitas, baik itu secara tim, karena memang meskipun skuad ini dihuni oleh pemain-pemain dunia, bermain di Serie A, bermain di Bundesliga, bermain di Eropa, tapi secara tim kita memang tidak bisa mengalahkan tim-tim yang memiliki kolektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita, seperti Irak ataupun Arab Saudi. Dan kalau misalnya kita lihat, persaingannya memang ada, secara permainan kita bisa bersaing. Kalau misalkan dulu kita tahu secara mental, kalau misalnya ketemu tim-tim Asia seperti Jepang, seperti Arab Saudi, seperti Irak, pasti kita mentalnya ini udah takut kalah gitu, karena secara kualitas memang jomplang. Tapi di kali ini ataupun di tahun-tahun ini kita bisa merasakan, kita punya keyakinan, kita punya optimisme bisa mengalahkan tim-tim tersebut. Dan terbukti sekali lagi, harus secara objektif gue akui bahwa kita bisa memberikan perlawanan, meskipun memang hasilnya tidak semua orang harapkan, yaitu gagal lolos ke Piala Dunia. Kalau misalkan pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab, tentu Patrick Kluivert yang tentu harus bertanggung jawab dengan apa yang disajikan di tengah lapangan, karena ia merupakan pelatih kepala, ia yang menentukan siapa saja pemain-pemain yang diturunkan, dan juga apa strategi dan skema permainan yang akan dilakukan oleh anak-anak, terutama dengan apa yang diturunkan ketika melawan Arab Saudi di pertandingan krusial, pertandingan penting, pertandingan yang menentukan. Gak bisa lu mencoba-coba, gak bisa lu eksperimen, dan hasilnya terbukti kan. 20 menit terakhir ketika kerangka tim inti itu diturunkan, kita bisa berbicara, kita bisa melakukan perlawanan yang lebih. Jadi sangat disayangkan secara kerangka tim dirubah, secara winning tim dirubah, dan hasilnya ketika kita harus mendapatkan poin krusial, even hanya 1 poin, tapi itu harus terlewatkan karena kita tidak bisa bersaing di lapangan. Dan tentu ini merupakan tanggung jawab dari seorang Patrick Kluivert. Meski memang pada akhirnya permainan lebih baik dibandingkan dengan ketika melawan Arab Saudi, tapi sekali lagi kita lihat secara statistik, hanya ada peluang dari Kevin Dix dan juga Mauro Zilstra kemarin. Kalau nggak salah ada 4 shoot off target dan tidak ada yang on target. Jadi menurut gue bukan sebuah capaian yang baik meskipun bermain bisa mengimbangi di lini tengah, tapi tentu sekali lagi ini lini depan kita yang menjadi masalah, dan itu tidak bisa diadres oleh tim kepelatihan. Dan pada akhirnya pertandingan ditentukan oleh detail, kesalahan decision making dari pemain. Dan sekali lagi ini merupakan bukan kesalahan 1-2 pemain, tapi ini merupakan kesalahan tim. Kita tidak bisa mengamankan bola dan kita tidak bisa mencetak gol, dan hasilnya kita tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau misalkan kalian nanya apakah Patrick Kluivert dipecat atau enggak, menurut gue layak untuk dipecat, karena pada akhirnya Patrick Kluivert didatangkan untuk bisa mengakselerasi peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan ketika objektif tersebut yang memang menjadi target, hasilnya kita tidak lolos Piala Dunia gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya ditanya layak apa enggak, layak untuk dipecat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin dipecat? Ini yang belum tentu. Melihat investasi dan juga apa yang sudah dilakukan oleh federasi terhadap tim nasional, kita tahu pelatihan ataupun pelatih Belanda ini kan ditunjuk secara berjenjang dari U20, ada Kampen, ada Van den Broek di U23, senior ada
Patrick Kluivert, dan juga di topnya ataupun di direktur tekniknya juga ada Dirk dari Belanda, sehingga sepak bola kesinambungan ini yang mungkin baru dimulai oleh federasi, dan menurut gue kecil kemungkinan kalau akan diganti secepat itu. Paling make sense mungkin nanti ketika Piala Asia. Tapi sekali lagi kita masih menunggu apa evaluasi yang harus dilakukan oleh federasi, apa yang nantinya akan menjadi hasil dari evaluasi tersebut. Tentu publik berhak untuk mengetahui, karena kita tahu ada pergantian pelatih ketika tim ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itu merupakan sepenuhnya adalah wewenang dan juga hak dari federasi untuk melakukan pergantian tersebut dengan segala penilaian ya. Karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi di belakang. Tapi setidaknya kalau misalkan gue tahu ada kejadian mungkin di antar pemain, dan juga itu akhirnya merembet ke federasi dan itu berujung pada keputusan, itu yang membuat gue agak kesal sebetulnya, karena ini adalah tim nasional. Pemain itu sama, mungkin ada yang merasa bintang, tapi buat gue ketika merasa bintang, tunjukkan di lapangan, bukan hanya di ruang ganti, bukan hanya di sosial media, tunjukkan di lapangan. Kalau misalkan kalian itu memang betul-betul bermain untuk timnas Indonesia. Lihat Verdonk kemarin, lihat Tom Hai kemarin, bagaimana dia menitikkan air mata. Itu pemain kelas dunia, bermain di Lille. Tom Hai melalang buana di Liga Belanda, tapi ia membuktikan secara konkret bahwa ia memberikan dampak yang signifikan terhadap permainan tim. Itu yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Dan semoga gua salah. Ini hanya asumsi gua pribadi, dan semoga gua salah, dan semoga bukan itu alasan kenapa pelatih waktu itu diganti. Tapi ya sudah lewat, keputusan sudah diambil, federasi sudah mengambil keputusan, dan gue yakin ketua umum Erick Thohir juga sudah memikirkan konsekuensinya. Jadi kita akan lihat apakah apa yang akan terjadi. Tapi kalau kalian tanya apakah ini harus berujung pada pergantian ketua umum, gue sangat tidak setuju dengan hal-hal itu. Karena kalau itu dilakukan, artinya kita mulai lagi bukan dari nol, tapi dari minus. Suka tidak suka dengan segala plus minusnya, dengan segala kontroversinya, dengan segala ceritanya, selama gue nonton timnas, federasi yang periode ini adalah federasi yang mampu memberikan hasil terbaik khususnya untuk tim nasional. Memang ada kritikan di pembinaan usia dini ataupun di liga, tapi secara tim nasional dengan cara mendatangkan diaspora tersebut, suka tidak suka hasilnya jelas kita paling dekat untuk lolos ke pintu Piala Dunia, meskipun memang masih gagal dengan segala ceritanya. Tapi apakah caranya salah dengan memanggil para diaspora? Menurut gue enggak. Itu merupakan salah satu cara yang bisa diambil dan sah dan diperbolehkan oleh FIFA. Jadi kenapa tidak itu dilakukan? Dan ketika itu dilakukan, hasilnya pun lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi gue nggak setuju kalau ini berujung pada pergantian ketua umum. Gue masih support Pak Erick Thohir sebagai PSSI 1, karena sekali lagi gue udah melalui PSSI yang berlikaliku berganti-ganti ketua umum, pada akhirnya prestasinya nol ataupun tidak ada sama sekali. Jadi kita akan lihat bagaimana nantinya dinamika yang pasti akan seru untuk bisa dinantikan. Dan satu lagi pertanyaan gue, ketika misalkan ada orang yang mau ketua umum diganti misalkan, siapa coba penggantinya? Siapa yang bisa memberikan nilai yang sama dengan apa yang saat ini federasi lakukan, baik itu di tim nasional, di mungkin hubungan dengan FIFA dan lain-lain. Karena suka tidak suka ketika federasi yang saat ini menjabat, banyak pemain diaspora yang akhirnya masuk dan juga itu terbukti memberikan nilai tambah kepada federasi. Gue bisa salah, tapi ini opini pribadi. Kalian juga bisa beropini di kolom komentar. Gue pengen tahu apa standing point kalian. Tapi menurut gue Patrick Kluivert layak untuk dievaluasi. Dan kalaupun hasilnya pemecatan,
gue sepakat dengan hal itu, karena itu sekali lagi merupakan tanggung jawab dari seorang pelatih Kluivert yang tentu sudah tahu resikonya ketika mengambil job ini. Tapi gue pertegas bahwa jangan sampai ini merusak fondasi ataupun hal yang sudah berjalan selama 2-3 tahun ke belakang harus diganti dikarenakan situasi ini. Dan pada akhirnya gue sebagai fans timnas hanya ada 2 pilihan, mendukung dan mendukung banget. Jadi apapun itu gue akan selalu mendukung timnas Indonesia.